Some Velvet Morning, ini film yang rilis di tahun 2013, berfokus pada seorang pria yang datang ke rumah selingkuhannya dan sekarang dia bilang gue udah ninggalin keluarga gue untuk bisa bersama dengan lu. Dan sekarang gue nggak mau keluar ya dari rumah selingkuhannya ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan dulu tuh gue sempet kayaknya gue pernah denger mengenai film ini, cuma seinget gue sih gue belum pernah nonton ya. Dan dari sisi cerita sendiri, ini dibuka dengan Fred atau bisa dibilang karakter utama di film ini yang udah lumayan lama nggak ketemu dengan Velvet dari sisi ceweknya ya. Dia tiba-tiba datang ke tempat tinggalnya Velvet, terus bilang kalau dia udah ninggalin istrinya, sedangkan si Velvet yang sejak awal tuh udah kelihatan banget nggak nyaman dengan kedatangannya Fred ya. Dia mencoba untuk bisa keluar dari keadaan tersebut gitu. Alasannya sih ya si Velvet ini cuma bilang ya gue pengen keluar shopping jadi gue nggak bisa lama-lama nungguin lu ada di sini gitu. Sisanya gue nggak mau spoiler ya. Soalnya menurut gue ini film dengan ending yang cukup cukup wah. Secara cerita sendiri, sejalan dengan film kita perlahan mulai tahu mengenai latar belakangnya si Fred yang diperanin oleh Stanley Tucci, apa pekerjaannya dia, serta tindakannya juga gitu. Begitu pula dengan si Velvet ini yang diperanin oleh Alice Eve gitu, walaupun nggak sebanyak backstory-nya si Fred ya kalau menurut gue, tapi setelah gue sendiri selesai nonton film ini bisa dibilang ini kayaknya bukan film buat semua orang gitu. Karena dari sisi settingnya juga ya cenderung di situ-situ aja. Dari sisi topik juga intinya sih ya berputar-putar dalam dalam hal yang sama gitu. Jadi bisa dibilang ya yang dibicarain ya itu-itu aja gitu. Dan di sini tuh ada power play ya antara Fred dengan Velvet juga. Si Fred sendiri lebih ya terhitungnya pasif agresif sih. Sedangkan Velvet dia masih mencari cara untuk supaya bisa ngebuat si Fred ini keluar dari tempat tinggalnya dia gitu. Dan pertanyaan seperti kenapa nggak telepon polisi juga dijawab di sini, cuma alasannya gue nggak mau spoiler ya. Sedangkan awalnya gue kira si karakter Velvet ini tuh bukan pembohong yang handal, dia cuma mencari alasan aja nih supaya bisa keluar dari keadaan ini gitu, supaya bisa menjauh dari si Fred ya. Dimana yang emang kelihatan nggak nyaman banget gitu dari situasinya ya. Tapi sejalan dengan film, gue sendiri perlahan mulai ragu dengan setiap ucapannya si Velvet gitu. Antara dia emang nggak jago bohong, cuma gue agak ragu dengan hal ini, dan dari sisi masalah angkat telepon di tangga itu salah satu scene di sini juga cukup cukup bisa menggambarkan karakternya dia sih. Atau ia terhitung agak manipulatif juga. Jadinya gue sendiri agak sedikit bingung sih jatuhnya dengan karakter ini ya. Dia tuh seolah-olah bermain seperti damsel in distress, tapi di sisi lainnya dia juga kelihatan agak menikmati juga dari keadaan ini. Iya jatuhnya agak-agak manipulatif sih, agak agak susah, unreliable sih jatuhnya, itu menurut gue kata yang cocok ya. Dan buat gue sendiri karakter Velvet ini ya jatuhnya bisa dibilang menjadi femme fatale yang sempurna gitu. Dan gue gue bicara mengenai ini sebelum dari sisi endingnya ya, karena apa yang terjadi juga ya seperti itu gitu. Selain itu ada aspek voyeurism di sini kalau menurut gue, kayak kita tuh ngelihat intimate moment yang terhitung cukup real ya mengenai keadaan mereka berdua, dan gue sebagai penonton juga kadang ngerasa kayaknya gue harusnya nggak ada di sini gitu. Soalnya pembicaraan mereka juga sangat pribadi juga dan bukan mengarah ke gosip ya, tapi bener-bener ke private moment sih antara mereka berdua gitu. Dan setelah gue selesai nonton, yang ngebuat gue
terus berpikir ya, itu ada di sisi kenapa si Velvet ini menggunakan dress merah gitu. Soalnya warnanya tuh emang agak keluar ya untuk film ini, jadinya agak terisolasi sih dari sisi warna dengan objek-objek yang ada di atau dengan warna-warna yang ada di sekitarnya dia gitu. Cuma analisa gue, ini mungkin sebagai simbol dari desire ya, dari keinginan Fred terhadap si karakter Velvet ini gitu. Dimana hal ini kelihatan banget di sepanjang film bagaimana percakapan antara Fred dan Velvet juga terlihat si Fred ini sangat obses ya dengan karakter ini. Dan buat gue sendiri ini kayaknya jatuhnya lebih ke karakter study sih. Sebenarnya si Velvet juga kayaknya dia tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak bangga dan yang nggak punya banyak pilihan juga gitu. Jatuhnya menjadi karakter yang realistis dan dia melihat pekerjaannya juga ya sebagai beneran sebagai profesional aja gitu. Dan dia sempat ngebuat catatan Girl for Sale juga ya di sini. Walaupun pas reveal-nya atau ending-nya ya gue ngerasa kalau kayaknya nggak beda jauh sih dari sisi karakternya. So, Some Velvet Morning ini menurut gue bukan film buat semua orang. Feeling gue akan banyak yang kesel ya dengan film ini. Saran gue kalau kalian pengen nonton, ini tuh tipikal film yang bener-bener harus ditonton sampai habis gitu. Biar bisa mengerti apa yang terjadi, terutama dari sisi endingnya ya. Karena kalau kalian stop di tengah akan kehilangan poinnya sih kalau menurut gue ya. Kalau ditanya rekomen apa enggak, ini gue sendiri agak bingung sih. Mungkin kalau kalian bingung mau nonton film apa, bisa coba nonton ini gitu. Karena terhitung film yang cukup singkat juga dari sisi durasi. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.